Halo nakama, kita berjumpa lagi bersama anime di TV. Tak terasa ya, besok hari Minggu gue mau upload video tentang One Piece di sini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video di channel ini ke media sosial kalian. Kali ini gue akan membahas 7 lawan yang pernah Seng hadapi. Gue jelaskan lebih lanjut ya. Seng adalah salah satu bajak laut yang luar biasa, dengan kemampuan hakinya yang dahsyat dan juga kemampuan berpedangnya yang mampu membuat dunia berguncang. Sebelum menjadi seorang Yonko seperti saat ini, Seng dulunya adalah seorang kru biasa di kelompok bajak laut Roger bersama Buggy. Baru setelah kru Roger dibubarkan, Seng mulai berpetualang dengan krunya sendiri. Kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun Seng menjadi seorang bajak laut di usianya yang sekitar 39 tahun. Dan sudah lebih dari sekitar 6 tahun Seng memegang titel sebagai Yonko. Tentunya sudah ada banyak musuh yang pernah dihadapi oleh Seng selama karirnya sebagai bajak laut. Berikut adalah beberapa bajak laut yang pernah dihadapi oleh Seng. Yang pertama adalah kelompok Golden Lion. Saat pertempuran Edward, Seng dan bajak laut Roger harus menghadapi armada paling besar di seluruh Grand Line, yaitu kelompok bajak laut Golden Lion Shiki. Salah satu melawan puluhan sampai ratusan kapal. Peluang Roger dan anak buahnya untuk selamat tentunya sangatlah kecil dalam pertempuran ini. Meskipun begitu, semua kru memutuskan untuk tetap bertarung melawan kelompok Shiki. Sebagian pertempuran ini memang tidak pernah terlihat, tapi Seng, Buggy, dan seluruh kru Roger terlibat dalam pertarungan ini. Pertempuran ini berakhir seimbang, tapi Golden Lion Shiki harus mengalami banyak kerugian di mana sebagian besar armadanya justru hancur terhadap gelombang besar di tengah-tengah pertempuran mereka. Yang kedua, Seng melawan kelompok bajak laut Whitebird. Kurang lebih 1 tahun setelah peristiwa Edward, kelompok bajak laut Roger kemudian harus bertempur dengan kelompok bajak laut Whitebird di sebuah pulau yang ada di Grand Line. Ini adalah pertempuran terakhir antara Roger dengan Whitebird dan kembali Seng terlibat di dalam pertarungan ini. Eiichiro Oda memang tidak memperlihatkan pertarungannya, tetapi kemungkinan Seng bertarung melawan Marco atau Tits. Setelah pertarungan Whitebird dan Roger selesai, Seng dan Buggy serta anak buah kedua kelompok bajak laut ini kemudian memilih untuk beristirahat. Disinilah Seng dan Buggy kemudian berbicara mengenai Tits dan kemampuannya. Anehnya, di mana dia tidak tidur selama 3 hari. Yang ketiga, Seng melawan bajak laut Kid. Pada suatu waktu pasca time skip, Eustace, Kid, dan krunya memutuskan untuk melaksanakan salah satu aturan di New Wood, menyerang salah satu Yonko, dan Yonko yang menjadi target dari Kid dan kelompoknya pada saat itu adalah Seng. Meskipun keputusan ini terdengar bodoh, tapi Kid benar-benar berambisi untuk menghabisi Seng. Bagaimana pertarungan tersebut berlangsung memang tidak pernah diketahui, tapi Kid harus kehilangan lengannya dalam pertempuran ini. Kemungkinan hal ini dikarenakan oleh Seng. Kid sendiri sangat ingin untuk bisa kembali bertarung melawan Seng dan mengalahkannya. Tapi pertama Kid harus bisa mengalahkan Kaido. Yang keempat, Seng melawan Blackbird. Blackbird dan Seng cukup memiliki sejarah yang panjang satu sama lainnya. Keduanya sudah saling bertemu sejak mereka sama-sama menjadi kru biasa, baik di kelompok bajak laut Whitebird ataupun Roger. Setelahnya mereka juga sering bertarung satu sama lain, dan bahkan Blackbird memberikan bekas luka yang masih bisa kita lihat di mata Seng. Menurut Seng, dia bukan menganggap remeh Blackbird sehingga Blackbird bisa melukai sosok Seng. Tapi semua itu terjadi karena Blackbird memang memiliki kemampuan untuk bisa melukai Seng. Di masa yang akan datang, keduanya kemungkinan akan kembali bertemu dan bertarung kembali. Yang kelima, Seng melawan Kaido. Sebelum perang Marineford meletus, Kaido memutuskan untuk bergerak dan menyerang Whitebird karena Kaido menganggap bahwa waktu tersebut adalah waktu yang pas untuk menghabisi Whitebird. Dalam perjalanan menuju Marineford, untungnya Seng berhasil menyegat Kaido. Pertarungan tersebut dikabarkan hanya sebuah pertarungan kecil biasa, tapi tentunya hal ini tetap dianggap sebagai sebuah pertarungan atau pertempuran.
Beberapa hari kemudian, Zheng tiba di Marineford untuk menghentikan serangan Sasatsuki. Dan tidak ada luka sedikit pun di tubuh Zheng bekas pertempuran sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa pertarungan tersebut berakhir imbang dan bertujuan hanya untuk menghentikan Kaido menuju Whitebird. Oke, lanjut yang keenam. Zheng melawan Dracula Mihawk. Zheng dan Dracula Mihawk diketahui adalah rival abadi. Mereka sudah sering bertarung dan saling mengadu kemampuan. Menurut Whitebird, pertarungan di antara mereka bisa dikatakan sangat legendaris. Dan setiap kali pertarungan di antara mereka terjadi, maka bisa dipastikan akan menggema ke seluruh Grand Line. Masih belum diketahui jika di antara mereka yang menang atau kalah, tapi yang pasti keduanya merupakan sama-sama ahli pedang terbaik. Sayangnya, setelah Zheng kehilangan lengannya di Es Blue, Mihawk kemudian tidak lagi berniat untuk menjadi rival atau bertarung dengan Zheng, karena dia menganggap bahwa hal tersebut adalah pertarungan yang tidak seimbang. Oke, lanjut yang terakhir, Zheng melawan Whitebird. Pertarungan terbesar yang pernah dialami oleh Zheng mungkin adalah ketika dia bertarung melawan manusia paling kuat di dunia dan juga salah satu Yonko, Whitebird. Keduanya bertemu setelah Art Ennis Lobby, di mana Zheng pergi menemui Whitebird untuk meminta menarik kembali Ace dari misinya untuk mencari keberadaan Blackbird. Zheng menganggap Ace masih belum siap untuk menghadapi Blackbird. Tapi Whitebird justru beranggapan sebaliknya, karena dalam pertempuran ini tidak menemukan titik temu, keduanya akhirnya terpaksa harus bertempur. Seperti yang diperlihatkan dalam cerita, pertempuran keduanya benar-benar sangat dahsyat, bahkan sampai membuat langit terbelah dua, seperti berita ketika Roger melawan Whitebird. Sekian pembahasan gue kali ini. Gue tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share video di channel ini ya. Bye-bye.